Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Salam semua umat-umat Katolik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Tutiwati Limas. Sering juga dipanggil orang Ibu Bastoni, karena suami saya bernama Bastoni Solihin yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya juga selalu dalam kegiatan-kegiatan yang non formal. Saya mencantumkan nama saya Tutiwati Limas Bastoni. Saya berusia 62 tahun saat sekarang ini, memasuki 62 tahun. Alamat saya bertempat di Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan saya sehari-hari seperti biasa kaum ibu-ibu ya. Pagi saya bangun sekitar jam 4, kemudian saya mempersiapkan diri untuk mengikuti misa harian. Setelah dari gereja saya pulang ke rumah, saya mempersiapkan sarapan pagi untuk anak saya ke kantor. Setelah itu saya juga menyempatkan diri berolahraga. Kemudian balik lagi ke rumah, tak lupa juga saya berdoa sambil berjemur di pagi hari. Saya melakukan doa rosario. Setelah itu melakukan kembali aktivitas-aktivitas sebagai ibu. Semua saya lakukan secara rutinitas. Saya juga mempunyai kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan saya yang rutinitas. Saya senang berorganisasi, berkumpul bersama teman-teman, banyak bersosialisasi dengan berbagai komunitas, baik itu lingkungan gereja, lingkungan paroki, maupun di dalam intaran keagamaan kita. Contoh, saya aktif di komunitas KBG, ya, itu biasa kita perpanjangnya komunitas basis gereja. Selain itu saya juga sebagai anggota di CFC Couple for Trust, kemudian juga di PDKK, kemudian juga di grup baca Alkitab, terus saya nyontek ya, maklum faktor usia. Oh ya, di paduan suara Gregorius saya aktif. Kemudian juga di KKPPMP Santo Damian. KKPPMP itu apa? Mungkin banyak yang belum tahu. Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Untuk di Santo Damian yang diketuai oleh Ibu Ani, tapi untuk keseluruhan Kepulauan Riau
diketuai oleh Romo Paskalis. Itu kegiatan-kegiatan kita di dalam kegiatan-kegiatan saya di dalam lingkungan keagamaan. Selain itu, pada masa-masa pandemi kemarin, ya kita tidak bisa berkegiatan di luar. Saya tetap melakukan kegiatan secara webinar. Banyak yang saya ikutin kursus-kursus melalui webinar seperti kursus Alkitab, kursus pendalaman iman, dan kursus-kursus lainnya. Selain kegiatan-kegiatan intern keagamaan, saya juga ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa saya pada periode ini masih diterlibatkan kepengurusan GOW, Gabungan Organisasi Wanita Kota Batam, yang diketuai oleh Ibu Marlin Agustina Rudi. Kemudian juga saya ikut dalam kegiatan LPA, Lembaga Perlindungan Anak, yang diketuai oleh Ibu Setiasi Piherlina. Selain itu, saya juga ikut di kegiatan K3S. K3S itu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, yang diketuai oleh Bunda Ibu Sri Sudarsono. Kegiatan K3S ini bagi saya kegiatan yang intinya banyak pelayanan. Kami kunjungan-kunjungan ke pulau-pulau sampai pada waktu Ramadan kemarin ke 5 pulau, bekerja sama dengan juga organisasi-organisasi lain seperti PSFTI, Lion Clubs, dan lainnya, mengunjungi pulau-pulau, memberikan sembako dan lain-lainnya. Saya juga ikut dalam kegiatan CISC. CISC ini Cancer Information Support Center. Saya bergabung di dalam CISC sejak tahun 2011. Saya tahun 2011 bergabung di sana, saya sebagai relawan. Kemudian tahun 2013 akhir, saya terdiagnosa kanker nasofaring, itu terletak di belakang rongga hidung. Jadi terapinya hanya kemo dan sinar. Keadaan pada saat itu saya sangat menderita. Saya tidak bisa ngomong, berbicara tidak bisa, makan tidak bisa. Saya pakai sonde, selang. Jadi berat badan juga turun sampai 16 kilo. Ya kondisinya seperti inilah, belum naik-naik, baru naik 1 kilo, turun seon, naik sedikit turun lagi. Nah itu yang saya lakukan. Setelah saya terkena, saya menjadi survivor. Saya sudah tidak lagi penderita, saya sudah naik kelas survivor. Saya semakin semangat, semakin giat melaksanakan kunjungan-kunjungan ke penderita-penderita kanker. Saya memberikan support kepada mereka karena saya sendiri sudah mengalami. Saya berani memberikan apa yang saya alami. Setelah saya menderita, saya mengalami, saya lebih semangat untuk memberikan support kepada penderita-penderita kanker. Selain dari kunjungan-kunjungan kepada penderita, saya juga memberikan edukasi seperti penyuluhan, terus talk show. Itu saya lakukan sampai ke pulau-pulau, ke pelosok-pelosok bersama teman-teman dari CISC. Saya mendapat penghargaan dari Wali Kota Batam sebagai wanita perempuan yang memberikan sumbangan kesehatan bagi masyarakat Batam, terutama pencegahan kanker. Itu luar biasa, yang saya tidak pernah bayangkan kalau saya mendapat penghargaan dari Wali Kota. Tantangan yang saya hadapi, saya pada waktu diragukan, saya mau mundur, tapi siapa lagi? Saya yakin saya bisa. Semakin semangat saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Sampai saya berdoa terus, Tuhan jangan memalukan saya
pakai tangan saya Tuhan. Pada saat itu benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu kok bisa saya membuat yang begitu indah, begitu luar biasa. Saya tidak tahu Tuhan menyertai saya, sungguh luar biasa. Jadi itu untuk motivasi saya kepada anak muda agar tetap semangat sejak dini, sejak muda, sejak saat sekarang, selagi kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, berbuatlah banyak yang terbaik, terutama dalam lingkaran gereja kita. Kemudian juga ke masyarakat. Gitu. Ambillah kegiatan-kegiatan yang positif. Saya terinspirasi dengan para pastor kita, para biarawati kita, para biarawan-biarawati kita. Udah usia lanjut juga dengan kondisi yang sehat, tetap melayani. Dan akhir kata juga saya mengucapkan terima kasih kepada pastor di Santo Damian, juga kepada diakon yang sangat mendukung kegiatan ini. Demikian dan terima kasih. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan